Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febri Radmianti, Prodi Sistem Informasi, kelas 2H, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan 10 contoh KLUI 2020. Yang pertama yaitu contohnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi atau lapangan usaha yang meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan, serta penangkapan dan budidaya ikan atau biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. Dan golongan pokok ini juga mencakup pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, usaha pemeliharaan hewan ternak dan unggas, perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap, serta kegiatan penunjang YBDI yang ditunjukkan untuk dijual. Contoh yang kedua yaitu industri pengolahan. Industri pengolahan ini termasuk kategori meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan, atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin, atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Contoh yang ketiga yaitu konstruksi. Konstruksi ini termasuk kategori yang mencakup kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan, dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur fabrikasi di lokasi proyek atau juga di konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi bangunan hunian, bangunan kotor, pertokoan, dan bangunan lainnya. Sedangkan konstruksi bangunan sipil seperti jalan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan, dan bangunan air lainnya, sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas industri, jaringan pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Contoh yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan ini juga termasuk kategori yang mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis, seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda, seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi, dan lain-lain. Juga mencakup akademik dan sekolah militer, sekolah penjara, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain sesuai dengan tingkatan masing-masing. Contoh yang kelima yaitu aktivitas jasa lainnya. Aktivitas jasa lainnya ini termasuk kategori yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, reparasi komputer, dan barang-barang rumah tangga, dan barang-barang pribadi. Berbagai kegiatan jasa perorangan yang tidak dicakup di tempat lain dalam klasifikasi ini. Termasuk juga aktivitas jasa perorangan lainnya. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan jasa perorangan lain yang tidak termasuk dimanapun dalam klasifikasi ini.
seperti pencucian produk, tekstil dan kulit berbulu, penataan rambut dan perawatan kecantikan lain, jasa pemakaman dan jasa lainnya yang terkait dengan pemakaman. Contoh yang keenam yaitu informasi dan komunikasi. Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi informasi dan pengolahan data, serta kegiatan jasa informasi lainnya. Komponen utama dari kategori ini adalah kegiatan penerbitan atau golongan pokok 58, termasuk penerbitan perangkat lunak atau software, film dan kegiatan perekaman suara atau golongan pokok 59, kegiatan pemrograman dan penyiaran radio dan TV atau golongan pokok 60, kegiatan telekomunikasi atau golongan pokok 61, dan kegiatan teknologi informasi atau golongan pokok 62, dan kegiatan jasa informasi lainnya atau golongan pokok 63. Contoh yang ketujuh yaitu pengangkutan dan pengundangan. Yang dimaksud dengan pengangkutan dan pengundangan ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan, atau udara, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo atau bongkar, muat barang, pergudangan, dan lain-lain. Kategori ini tidak mencakup pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat angkutan lainnya, atau lihat subgolongan 4520 dan 3315. Konstruksi pemeliharaan dan perbaikan jalan, rel, pelabuhan, lapangan udara, atau lihat subgolongan 4210 dan 4291, serta penyewaan alat angkutan tanpa pengemudi atau operator, atau lihat subgolongan 7710 7731. Contoh yang ke-8 yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, atau yaitu penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi perjualan barang-barang tersebut. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penyimpanan, baik dengan pendinginan maupun tidak, pembersihan dan pengiringan hasil pertanian, pemotongan, lembaran kayu atau logam. Contoh yang ke-9 yaitu aktivitas keuangan dan asuransi. Yang dimaksud dengan aktivitas keuangan dan asuransi ini, aktivitas keuangan termasuk asuransi, reasuransi, dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjangan keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan dari pemegangan aset seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenisnya. Contoh yang ke-10 yaitu administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan, dan kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan,
kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan negara, keamanan dan keselamatan negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri, dan administrasi program pemerintah. Kategori ini juga mencakup kegiatan jaminan sosial wajib. Baiklah, itu saja 10 contoh dan penjelasan KLUI 2020. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf karena saya baru belajar, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.